Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami bahasa Inggris yang berjudul Teaching English with Media, Storybooks and Flashcards, yang beranggotakan dengan saya sendiri, Nurul Fadilah, dengan NIM 203131031. Yang kedua, Aulina Tia Diftira Mahfitra dengan NIM 203131032. Yang ketiga, Laila Fadilah Purnomo Putri dengan NIM 203131036. Yang keempat, Udrika Dia Ulhaq yang dengan NIM 203131045. Di sini saya akan menjelaskan pengertian storybooks dan jenis storybooks. Pengertian storybooks. Storybooks adalah buku cerita yang menyampaikan teks narasi secara verbal dan disertai gambar-gambar ilustrasi. Menurut Nurgianto 2005 halaman 152, Lokanas 2003 halaman 38 mengatakan ilustrasi cerita dan gambar merupakan dua media yang berbeda, tetapi dalam buku cerita bentuk keduanya secara bersama membentuk perpaduan. Menurut Michel 2003 halaman 87 mengatakan buku cerita bergambar adalah buku yang menyampaikan cerita bergambar dan teks yang keduanya saling menjalin. Yang keempat, dari definisi yang tertera di luar buku cerita bergambar adalah buku yang di dalamnya memuat teks bacaan dari gambar yang keduanya saling berkaitan untuk membentuk suatu cerita. Jenis storybooks. Menurut Miss Elemen 2002, buku cerita bergambar memiliki 6 jenis, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, buku fiksi. Buku fiksi adalah buku yang menceritakan cerita khayal, rekaan, atau sesuatu yang tidak terjadi sungguh-sungguh. Kategori yang termasuk dalam fiksi adalah cerita hewan, misteri, humor, dan cerita fantasi yang dibuat seni sesuai imajinasi penulis. Yang kedua, buku historis adalah buku yang mendasarkan diri pada suatu fakta atau kenyataan di masa lalu. Buku ini meliputi kejadian sebenarnya tanpa atau karakter yang merupakan bagian dari sejarah. Yang ketiga, buku informasi. Buku informasi adalah buku-buku yang memberikan informasi faktual. Buku informasi menyampaikan fakta dan data apa adanya yang berguna untuk menambah keterampilan, wawasan, dan juga bekal teoritis dalam batas tertentu bagi anak. Yang keempat, biografi. Biografi adalah kisah atau keterangan tentang kehidupan seseorang mulai kelahirannya hingga kematiannya jika sudah meninggal. Yang kelima, cerita rakyat merupakan cerita atau kisah yang asal mulanya bersumber dari masyarakat serta tumbuh dan berkembang dalam masyarakat di masa lampau. Yang keenam, kisah nyata berfokus pada peristiwa yang sebenarnya dari sebuah situasi atau peristiwa. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Aulina Tia Diftira Mahfitra, NIM 203131032. Di sini saya ingin menjelaskan tentang karakteristik dari storybook. Menurut Sutherland dalam Faiza tahun 2009 halaman 252, karakteristik buku cerita adalah sebagai berikut. Yang pertama, buku cerita bersifat ringkas dan langsung. Yang kedua, buku cerita bergambar berisi konsep-konsep yang berseri. Yang ketiga, gaya penulisannya sederhana. Selanjutnya, yang keempat, konsep yang ditulis dapat dipahami oleh anak-anak usia dini. Yang kelima, terdapat ilustrasi yang melengkapi teks. Selanjutnya adalah manfaat dari storybook. Manfaat penggunaan storybook seperti yang dijelaskan oleh Nambiar tahun 1991. Yang pertama,
storybook dapat membantu anak memahami jalannya cerita dengan lebih mudah dan lebih jelas. Selanjutnya, yang kedua adalah storybook efektif dalam membuat anak tetap fokus terhadap apa yang dibacanya. Yang ketiga, storybook juga dapat membantu anak memahami isi cerita sehingga anak dapat membayangkan jika mereka menjadi tokoh dalam cerita tersebut. Oke, next di sini saya ingin menjelaskan tentang kelebihan dan kekurangan dari storybook. Yang pertama adalah kelebihan dari storybook. Storybook membantu mengajar bahasa Inggris dengan lebih mudah. Storybook dapat membantu guru mengajarkan kosakata kepada anak dengan media yang menarik karena ukuran tulisan dan gambarnya berwarna-warni. Selanjutnya, kelebihan yang ketiga adalah anak juga dapat belajar dengan proses yang menyenangkan dan lebih berkesan. Dengan demikian, storybook yang dikembangkan memiliki sifat pilot, efektif, dan efisien. Storybook bersifat pilot karena dikembangkan berdasarkan teori tentang pengembangan media, pembelajaran bahasa Inggris bagi anak usia dini, dan ilmu bahasa bersifat efektif karena dapat secara tepat memberikan apa yang dibutuhkan anak, yaitu media belajar yang Di sini saya Lala Fadla Purnama Putri NIM 203131036. Saya akan menjelaskan tentang contoh storybooks, pengertian flashcard, dan manfaat flashcard. Yang pertama, contoh storybooks. Contoh storybooks untuk anak usia dini itu misalnya buku-buku cerita tentang hewan dan buku-buku cerita tentang berhitung dan mengenal hewan dalam bahasa Inggris. Selanjutnya, pengertian flashcard. Menurut Hasan, flashcard adalah kartu permainan yang dilakukan dengan cara menunjukkan gambar kepada anak satu persatu dengan secara cepat untuk memicu otak kanan anak agar dapat menerima informasi yang ada di hadapan mereka, dan sangat efektif untuk membantu anak belajar membaca dengan cara mengingat gambar dan bentuk serta memperbanyak perbendaharaan kosakata di usia dini mungkin. Manfaat dari flashcard. Yang pertama, dapat membaca pada usia dini. Kedua, mengembangkan daya ingat otak kanan. Ketiga, melatih kemampuan konsentrasi balita. Keempat, memperbanyak perbendaharaan kata dari balita. Kelima, anak akan dapat mendapatkan dua manfaat sekaligus, mengerti bahasa Inggris dan mengenal jenis-jenis binatang, buah, sayur, dan lain-lain. Selanjutnya, manfaat flashcard. Salah satu bentuk media pembelajaran anak usia dini atau AUD adalah kartu bergambar atau flashcard. Jika dilihat dari jenis, kartu bergambar dapat dikatakan tergolong ke dalam media visual atau grafis. Flashcard merupakan kartu permainan yang dilakukan dengan cara menunjukkan gambar kepada anak satu persatu secara cepat, satu gambar per detik, untuk memicu otak kanan anak agar dapat menerima informasi yang ada di hadapan mereka, dan sangat efektif untuk membantu anak belajar membaca dengan cara mengingat gambar dan bentuk, serta memperbanyak perbendaharaan kata di usia sedini mungkin. Selanjutnya, manfaat flashcard menurut Hasan pada tahun 2009 halaman 65 diantaranya. Yang pertama, digunakannya media dalam pembelajaran akan sangat membantu proses pembelajaran itu sendiri. Yang kedua, mengatasi keterbatasan ruang, waktu, dan daya indera. Ketiga, meningkatkan sikap aktif siswa dalam belajar. Yang keempat, menimbulkan kegairahan dan motivasi dalam belajar. Yang kelima, memungkinkan interaksi yang lebih langsung antara siswa dengan lingkungan dan kenyataan. Yang keenam, memungkinkan siswa belajar sendiri-sendiri menurut kemampuan dan minatnya. Dan yang terakhir, memberikan perangsang, pengalaman, dan persepsi yang sama bagi siswa. Kelebihan dan kekurangan flashcard. Kelebihan flashcard: dengan adanya flashcard, anak-anak semakin bersemangat karena gambar yang lucu dan berwarna yang ditunjukkan pada kartu tersebut. Di samping itu, dikombinasikannya flashcard dengan games yang dirancang oleh guru kelas dan peneliti membuat anak-anak semakin aktif dan berlomba menjadi yang terbaik. Sedangkan untuk kekurangannya yaitu
hanya menekankan persepsi indera penglihatan, kurang efektif jika menerangkan gambar yang kompleks dan ukurannya terbatas untuk kelompok besar. Ini adalah beberapa contoh flashcard. Ada flashcard huruf hijaiyah, flashcard binatang darat, dan flashcard huruf-huruf. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok 1, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.